Halo guys, kami dari kelompok 1 kelas e-management. Hari ini kami akan membahas tentang personal branding di media sosial. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Dian dengan NIM 365. Kenalin aku Yargen Galvandi, NIM 373. Halo, aku Safrilia dengan NIM 344. Halo, aku Mimin dengan NIM 339. Halo, kenalin aku Karina dengan NIM 352. Halo, kenalin aku Alimat Zadia dengan NIM 367. Halo, aku Restu Rayubara dengan NIM 357. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang personal branding. Nah, kalian tahu nggak sih kalau personal branding itu nggak cuma bisa kalian bangun di dunia nyata aja, tapi kalian juga bisa bangun personal branding di media sosial. Nah, menurut Kak Yugi gimana nih? Nah, kalau menurut aku personal branding itu kan bagaimana cara kita mengelola, membangun reputasi kita di depan publik ya. Jadi kita harus menonjolin tuh kayak kemampuan kita, keunikan kita dan lainnya itu supaya kita itu bisa dikenal sama banyak orang kayak jadi gitu. dengan personal branding itu kita dikenal banyak orang sebagai diri kita sendiri, sebagai bener apa banget. yang kita bisa. Nah, dengan personal branding sendiri itu bisa ngebantu kita buat nyari passion yang lebih tepat untuk diri kita sendiri. Nah, kayaknya kita butuh pandangan lebih luas lagi ya, Iya, Kak ya. kayak sudut pandang dari orang lain gitu. Iya, jadi hari ini kita bakal ngelakuin interview kecil-kecilan tentang apa itu personal branding, gimana itu personal branding. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung ikutin kita. Kak, boleh kenalin namanya siapa dan prodinya dari mana? Baik, nama aku Farid Febrianto dari Prodi Manajemen. Nah, aku di sini mau tanya nih Kak, menurut Kakak personal branding sekarang di era digital ini bagaimana ya? Jadi personal branding di era digital ini sangatlah penting karena bisa membangun citra baik kita di hadapan masyarakat umum dan orang lain akan dapat melihat kita seperti apa melalui personal branding yang kita bangun di media sosial. Jadi orang-orang yang belum pernah mengenal kita, belum tahu tentang kita, itu dapat melihat kita itu orangnya bagaimana melalui media sosial tersebut. Jadi personal branding ini dapat mengarahkan pandangan atau opini orang lain tentang kita, seperti itu. Berarti nggak bisa nggak secara langsung aja, tapi bisa dilihat dari media sosialnya itu. Iya, benar. Personal branding itu tidak harus secara langsung kita membangun personal branding seperti apa, tapi juga bisa melalui media sosial apa yang kita posting, postingan-postingan apa yang kita buat, bagaimana kita mengelola postingan kita di Instagram atau media sosial lainnya, seperti itu. Betul, bagus banget jawaban Kakak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo Kak, boleh perkenalan namanya apa dari prodi apa? Boleh, perkenalkan nama saya Zalda. Saya dari Prodi S1 Manajemen dan D3 Bahasa Inggris. Aku mau tanya sesuatu nih. Boleh. Jadi, apa sih kesalahan umum orang yang sering dilakukan dalam membangun image di media sosial? Oh, ini tuh maksudnya yang menurut pendapat saya atau secara keseluruhan aja? Pendapat pribadi Oke, aja. kalau menurut saya itu, menurut saya dan teman-teman saya sependapat itu terkadang gini ya, sebagai perempuan yang memakai hijab, saya terutama, kemudian kita tuh mengupload foto, entah itu di IG, di WA atau di TikTok itu tidak menggunakan hijab gitu loh. Jadi perspektif orang lain tuh kayak, loh, bukannya dia di kampus menggunakan hijab, tapi kenapa di luar itu pakaiannya tuh terbuka gitu. Itu yang pertama, terlihat nafas ya. Terus yang kedua itu adalah terkadang orang-orang itu terlalu mengumbar masalah pribadinya itu di media sosial. Jadi kita sebagai yang mau follow akun tersebut merasa seperti kayak, dia kenapa ya? Kenapa masalah pribadi itu bisa di-share di media sosial yang dimana semua orang itu bisa melihat media itu sih. Mungkin saran saya untuk orang-orang yang mempost dirinya di IG itu bisa memfilter mana yang cocok, mana yang baik dan juga tidak, supaya orang lain itu tuh tidak menilai dia itu sebagai pribadi yang tidak baik atau mungkin yang stereotip orang-orang menjadi jelek. Itu sih menurut saya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya ya, Kak. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya. Boleh perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa dan dari prodi mana Kak? Aku Putri Agustina dari Prodi Manajemen semester 6. Menurut Kakak, bagaimana sih cara membranding diri sendiri tetapi tetap dilirik oleh audiens? Yang pertama itu harus kenal dulu target audiensnya itu seperti apa. Jadi minat audiensnya itu seperti apa. Nah, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan jati diri kita. Jadi kita nggak perlu jadi orang lain untuk menyesuaikan sesuai target audiens. Tapi tetap harus
kayak jadikan target audiens itu eh patokan kita untuk biar bisa tetap dilirik sama audiens kita gitu sih. Oh, begitu. Makasih ya, Kak. Iya, Makasih sama-sama. waktunya, Kak. Oke, permisi, Kak. Boleh nanya namanya sebentar? Dari saya Diko, Dari prodi? manajemen. Aku ada pertanyaan nih. Bagaimana Kakak cara mengatasi komentar negatif atau kritik di sosial media? Kalau komentar negatif atau kritik itu tergantung personal masing-masing ya. Kalau misalkan kritiknya menuju pada misalkan bisa improve diri itu baik sih itu. Kalau tergantung kritik dan ucapannya sendiri. Oh, tergantung Gitu. kalimatnya ya. Iya, heeh. Kadang ada orang sing kayak ke kritik itu bodo amat, ada yang ditanggepin terus gitu. Iya. Tuh. Tapi kalau saran saya ya mending gak usah dipedulikan. Makasih, Kak. Terima Halo Kak, Hai. Mungkin bisa perkenalan sama kelasnya dulu ya Kak, jurusannya. Ya baik, perkenalkan nama saya Tony Haji Wijaya. Saya jurusan Prodi S1 Manajemen Universitas Merdeka Malang. Oke, halo Kak Tony. Nah di sini aku pengen nanya tentang personal branding nih Kak. Menurut Kakak penting nggak sih personal branding itu untuk orang biasa atau personal branding itu untuk hanya orang influencer aja? Baik, untuk sebenarnya kalau personal branding ini khususnya penting untuk semua orang karena memang kalau influencer memang butuh banget personal branding, tapi semua orang tidak dipungkiri harus punya personal branding. Kayak semisal contohnya profil IG kita aja, kayak semisal nggak harus kita kosongi, jadi kita isi dengan foto wajah kita, biar semua orang kita mengenal bahwa oh ini loh aku Tony ini sebagai mahasiswa manajemen, terus hobinya apa, jadi biar orang lain bisa melihat gimana keaktifan kita dan gimana orang lain bisa mengenal kita lebih dalam lewat itu. Wah, menurut Kakak personal branding itu dibangunnya sejak kapan Kak? Mungkin dari kecil atau pas kita kuliah gitu? Kalau menurut aku mending dibangun sejak ini. Misal kalian belum cobain bangun personal branding, ya hari ini, saat ini saatnya emang kita harus bangun personal branding kita. Oke, terima kasih ya Kak, pertanyaannya sangat baik. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi hasil dari interview kita sama orang-orang. Seru banget ngelihat mereka excited buat jawab pentingnya social branding di era digital. Dari situ kita bisa tarik kesimpulan kalau personal branding di dunia digital itu nggak cuma gimana kita terlihat keren di Instagram, tapi gimana kita dikenal, gimana kita dipercaya. Nah, menurut teman-teman ini personal branding itu apa sih? Tulis di kolom komentar ya.